yaitu berkata apa? Akulah dia. Kamu cari, saudara, kamu cari di dalam Bible, Ya berarti Yudas. siapa saja yang pernah mengaku akulah dia. Oknum yang pernah mengaku akulah dia adalah oknum yang disalibkan oleh tentara Romawi. Siapapun dia, mau dia Yesus, mau dia Lukas, mau dia Matius, mau dia Bom-Bom, mau dia Edis, mau dia RK, yang jelas kata Yesus, penyesatnya itu berkata, akulah dia. Satu-satunya kandidat yang kita temukan mengaku akulah dia hanyalah oknum yang disalibkan, yang Paulus katakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk oleh karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kalau Paulus mengatakan itu dan ternyata Yesus Anda katakan tidak dikutuk oleh Elohim, maka benarlah akulah dia itu adalah Yudas. Apakah masuk dalam logika saudara ketika mereka kemudian mencari Yesus, lalu kemudian Yesus ditemui oleh mereka yang asli ya, kemudian Yudas dan orang-orang Roma datang ke sana bertanya kepada Yesus yang asli. Ketika ditanyai, siapa yang engkau cari wahai Yudas dan kawan-kawan? Mereka mengatakan, aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Apakah masuk akal narasi itu? Tentu tidak, bukan? Lalu kemudian apakah rasional ketika oknum yang ditanya ini mengatakan, akulah Yesus yang engkau cari. Lalu mereka mundur dan berjatuhan. Nah, harusnya kalau itu adalah Yesus asli, mereka akan berkata, engkau yang kami cari, engkau yang aku cari, engkaulah yang kami ingin tangkap. Tapi dia mengatakan, aku mencari Yesus dari Nazaret. Lalu makhluk itu, orang itu berkata apa? Akulah dia. Tergenapi seketika itu juga. Apa yang terjadi? Kita runut kemudian materinya. Kenapa pergi dia? Kaget dia ya. Kenapa dia pergi, saudara-saudara? Adakah yang mengusirnya dari sini? Kabur. Enggak, Guru, enggak ada yang ngetik kabur. Nah, coba lihat implementasi cerita berikutnya. Implementasinya loh ya. Ketika berbicara mengenai Markus 50. Ketika ada penangkapan, seluruh muridnya lari meninggalkan Yesus. Seluruhnya. Tak ada yang tertinggal sedikit pun. Nah, sudah ada penangkapan. Oke? Lalu setelah ada penangkapan, apa yang terjadi? Masih ada juga anak muda yang lari dalam melepaskan kain pelayanan. Bukannya tadi seluruh murid sudah kabur? Kok masih ada lagi tersisa satu? Dan kalau itu adalah murid, ngapain dikejar? Kan si Yesus sudah ditangkap. Kan yang jadi sasaran penangkapan cuma Yesus doang. Karena Yesus melepaskan jubah lalu menggunakan kain lenan. Berarti yang menggunakan kain lenan tadi yang barusan lari siapa? Yesus. Nah, itu dia. Berarti akulah dia telah tergenapi, saudara-saudara. Berdasarkan dalil, akulah dia adalah oknum yang ditangkap dan disalibkan. Kata Yesus, ia mengaku akulah dia, itulah penyesat. Hari ini kita tahu orang-orang Kristen menyembah manusia yang mengaku akulah dia. Selesai perkara. Silakan dinaikkan kembali kalau masih ada saudara-saudara Kristen yang ingin belajar lebih dalam. Dan satu lagi Gurunda, boleh kutambahi? Ya, silakan. Di Matius 26:24, apa kata Yesus? Anak manusia memang akan pergi. Jadi pernyataan Yesus di Bible itu ya teman-teman. Yesus nggak pernah mengatakan anak manusia memang akan mati seperti yang mereka imani. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ada lebih baik baginya sekiranya dia tidak dilahirkan. Celaka. Jadi ini udah perkataan dia sendiri. Begitu teman-teman. Menrasa namanya. Ya, ini naik lagi. Hancur Mina. Atagor. Ya Bang, sorry Bang, dari saya Iya, silakan. Ini Bang, Jaringan saya ya? mau mempertegas aja di mana Yudas itu mengatakan akulah dia. Ada nggak Bang dalilnya Bang?
Yang tadi Yohanes 18 nomor 5, nomor 6, Itu perkataan Yudas. nomor 7, nomor 8. Tadi Itu saya perkataan penyesat, Bang. Iya, perkataan penyesatnya itu siapa, Bang? Lah, tidak perlu Anda tahu itu siapa. Yesus Temanya mengatakan, siapa gak penyesat itu? Terus abang bilang tidak perlu saya tahu. Gimana mas? Anda tinggal nalar nanti. Anda tinggal nalar nanti. Yang pasti siapa ke penyesat itu? Saya jawab, penyesat itu adalah yang mengaku akulah dia. Berarti Sekarang abang tinggal dapat Anda penyesatnya. sudah didapatkan Iya siapa? Namanya siapa bang? yang disalib. Iya namanya bang. Astaga. Tidak perlu saya jelaskan namanya di sini. Karena Jadi Yesus kita pun ini- mengatakan saya harus dengerin apa ini? Penjelasan apa harus saya dengar? Kalau nggak perlu abang jelaskan. yang Anda harus dengarkan, yang Ini kan Anda harus narasi dengarkan Abang. adalah Anggap aja abang sedang seminar nih. Terus saya bertanya siapa namanya gitu. Ini kan abang buat judul nih. Siapakah penyesat itu? Anda ikut Nah, seminar apa yang materi abang pelajari materi ini ketinggian gitu. Dari Alkitab. Kan harusnya abang sudah dapat tuh satu nama. Kalau toh kita masih meraba-raba ya sama aja bang. Apa yang mau abang jelasin? Ini tidak Kalau cuma meraba-raba. parameter Ini yang tidak abang jelasin. meraba-raba. Nah coba bang satu Ini nama. tidak Bisa kau jelaskan, Gurunda, bisa dia jelaskan yang lari pakai kain lenan? Enggak, dia masih mencari. Ya. Dia mencari nama. Anda Bunda Rahma boleh buka kamera atau yang lain? Ya, apa itu Gurunda? Ada yang bisa buka kamera? 18. Di Yohanes 8. Sorry. Bukan di apa? Ya, di Yohanes 18 nomor 8. Atau kita ambil di nomor 5-nya, Bun. 18:5 yang tadi ya. Yang kita berkat akulah dia. Iya. Siap. Paralel. Yang di bawah pasang mata ya. Sarin host. Dibesarkan host. Nah, Anda minta nama kan, saudara? Nih namanya muncul di sini. Silakan Bun, akulah dia. Bahasa Yunaninya diperlihatkan. Kameranya buram itu, dibenerin dulu Bun. Nah gitu. Di bahasa Indonesianya ya akulah dia Yudas, Yudas. Yunaninya Iya. Berapa tuh bang? akulah dia Yudas. Tinggal diketekan Yunaninya. angkanya, nggak usah. Oh, Alamak. angkanya. Nih, Bang itu ayat berapa tuh bang? Yohanes 18 nomor 5. Jawab mereka. Saudara-saudara. Katanya Emi. kepada mereka. Akulah Aku dia. Ini akulah dia perkataan Yesus di sini. Itu menurutmu? Kok menurut saya? Ya, itu coba Ini lihat. malah Yudas Bunda Rahma enggak mengkhianati ini. dia berdiri. Tidak ada kata dia di situ. Di dalam bahasa Yunani tidak ada kata dia. Akulah Yudas. Itu yang betul. Bunda Rahmat tekan coba kata Yudas. Ada nggak kata dia di situ? Ada nggak tanda titik di situ? Coba. nggak ada. Apa itu? Yudas. Nggak ada Bun. Jangan ditambahin. Bunda suka nambah-nambahin. Pakai Yunani lagi bang. Memang Akbar. Karena wartawan itu menulis pakai bahasa Yunani. Ente mau kemana perginya? Jadi terjemahan yang sebenarnya di situ. Nggak ada Akulah terjemahannya, Yudas. Astagfirullahaladzim. Nggak ada ini, Bang. Nggak ada dia. Yudas aja nih. Anda kan mencari nama tadi. Siapa Ini, Bang. namanya? Coba saya bacakan boleh Biar nggak, Bang? tidak Saya abu-abu. sendiri yang bacakan bang. Ya silakan. Oke ya. Yohanes 18 ayat 5. Jawab mereka. Ya. Mereka. Yesus dari Nazaret katanya kepada mereka, akulah dia. Ini Akulah. Yesus. Dia. Terus Di mana ada kata dia di situ? Di mana ada kata dia di situ? Bentar bang. Saya Bahasa aslinya nggak ada kata dia. Itu penambahan. Itu penambahan sambalu. Nggak ada kata dia di situ. Tuh langsung Yudas di situ. Akulah Yudas.
Aku di bawahnya pun itu ada bang, dia dengan akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Iya, sekarang Anda bertanya kan, saya kan udah menjelaskan sama saudara, membantu saudara untuk keluar dari lingkaran setan. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Pada saat penangkapan, orang-orang datang kemudian bertanya kepada oknum yang ada di Bukit Efraim saat itu. Titik loh, Tempat Bang. persembunyian Yesus. Itu Titik tidak ada dikenal dalam bahasa original teks. Masa nggak? Dalam original teks tidak mengenal huruf tanda titik, itu nggak ada tanda baca. Dalam bahasa Yunani itu nggak ada tanda baca. Itu hanya ada di terjemahan. Bang, malah gini, Nah, Bang, sekarang malah ada narasinya di sini. Betul. Mungkin begini Gurunda, begini Bang, Ata. Dengar dulu Bang, izin. Nah, di sini kan dua kata, ada kata dia dan ada Yudas. Tapi ini cuma merujuk ke Yudas nih, numbernya, angkanya. Ini cuma merujuk ke Yudas. Berarti ini nggak ada ini. Kayak Dua mana, kata Kak? kan, Itu- ada kata dia, itu ada kata titik, Yudas. Pak. Nah kita ketik, kita klik ya, nggak ada ini Bang tambahan nih, cuman Yudas nih, kita klik ya. Ya, mana ya, kita klik. Kita klik. Kita ini masuk ke ininya. Itu cuma Yudas. Jadi kau dibodoh-bodohi penerjemah Bang. Nah, ditambahi kata dia di sini. Ini cuma satu angka nih, cuma satu untuk ini aja. Ditambahan nih dia dengan titik. Itulah kalian ya. Gitu, lanjut Gurunda. Iya, saya kira sudah jelas sekali. Yang pertama, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan berkata, akulah dia. Oknum ini tadi mengatakan, akulah dia. Oknum yang disalib ya. Nah, gini Bang, Terus aku Anda terima lah bertanya, Bang. Aku terima lah itu akulah dia. Tapi kalau kata dianya nggak ada, Gurunda izin, Yohanes berapa itu Ustaz Dalip mau buka? 5. Bang, gini Bang, oke lah. 18:5. Bang, aku terima kata dianya nggak ada. Tapi kalau kata dianya aku hilangi, itu enggak, parameternya jadi berubah Bang, jadi akulah Yudas gitu. Bukan akulah dia. Iya, memang kayak gitu. Tadi Bang minta Ego. parameter Ego itu Emi. berdasarkan pengakuan akulah dia kan. Oke, Ini Abang mau oke, hilangkan lihat data kata dianya gitu Bang. Oke, enggak. sekarang Anda baca nomor Pokoknya nggak 8-nya. jelas tuh, Bang. Anda baca nomor 8-nya supaya Anda lebih paham. Jawab Anda baca nomor 8-nya, kan ada pengulangan. Yesus telah aku katakan kepadamu, akulah. Nah ini Akulah Bang, dia. Bang. Itu Bukan Yudas Bang. itu pengantar Yohanes yang mengatakan itu Yesus yang berkata. Pengantar Yohanes ini bukan murid Yesus, dia adalah wartawan yang tadinya kitabnya ini tidak disebut dia kitab mengutip kan, Yohanes. Bang. Dia mengutip, Yohanes ini kan Iya. mengutip perkataan Yesus kan. Dari mana penulis Yohanes tahu bahwa itu? Dari mana pengarang Yohanes mengetahui bahwa itu adalah ucapan Yesus? Sedangkan Yohanes tidak hadir pada saat penangkapan. Cobalah belajar sedikit untuk jujur. Pada saat penangkapan, murid-murid Dia juga menyelidiki, dia juga murid Yesus. Dia kan bisa. pada saat penangkapan, oke, pertanyaan saya kepada saudara, pada saat penangkapan, konteksnya Yudas, kita kritik teks Halo. Bang. Kita kan mau membuktikan yang mengaku akulah dia ini siapa. Nanti kalau Abang tanya, saya kapan ulang, Yohanes? Aduh, saya ulang. Pada saat penangkapan Yohanes, muridnya anak Zebedeus ini hadir nggak pada saat itu? Ya anggaplah nggak hadir. Tapi kan Nggak hadir. waktu Yesus Nggak lahir, hadir Yohanes dia di nggak hadir, situ. Bang. Tapi kan dia menulis Bang. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana penulis Yohanes tahu kalau itu Yesus yang berkata? Itu kan narasi yang dibangun. Nah, kalau misalnya Ya, yang kita berkata bisa itu Yesus menyelidiki, palsu, Bang. Masa kita bahas kritik teks lagi? lah memang harus kebenaran Ya, itu nggak harus diungkap lari lah dengan kemana-mana, Bang. Loh, kok nggak lari kemana-mana? Kami bukan orang Kristen, kami umat Islam, Bung. Kamu diskusi dengan orang Islam yang menggunakan akal dan wawasan. Iya, Anda nggak tapi bisa kan mematok itu satu saya disiplin harus ilmu. membuktikan lagi kapan Yohanes bertemu Yesusnya, bagaimana Yohanes menulis surat pada waktu perkataan ini diungkapkan. Itu kan jadi Anda mengatakan, tema ya Bang ini. saudara, Itu, Bang. saudara, Anda mengatakan itu ucapan Yohanes, sementara Yohanes tidak datang pada saat itu. Artinya Bukan ucapan penulis Yohanes mengutip perkataan Yesus, Abang.
Ya, oh ya betul. Tapi permasalahannya adalah Yohanes menafsirkan itu adalah Yesus yang berkata. Ya memang itu. Nah, bagaimana ceritanya saudara ini? Itu kan kejadian, bukan sandiwara radio. Iya, dia itu. Yesus berkata, nah Yesus giliranmu. Aduh, udahlah. Kalau Anda hanya modal ngeyel, udahlah. Anda lebih baik istirahat. Saya sulit berdiskusi dengan orang yang tak punya akal, sombong, lagi tidak berilmu. Nggak suka saya. Di situ kalau Anda mengatakan Yohanes ini benar, seakan-akan Yohanes pegang naskah. Giliranmu Yesus. Maka Yesus berkata, giliranmu Yudas. Maka Yudas berkata, giliranmu Matius. Enggak kayak begitu. Ini kumpulan cerita-cerita yang dituliskan oleh pewarta. Ketika tersusun cerita itu, dibukukan cerita itu. Kemudian buku ini Injil karangan Yohanes. Coba Anda baca Yohanes 21, nomor 24, nomor 25. Apakah pengarang buku Yohanes yang menulis buku Yohanes? Bukan. Alamak, cobalah belajar sedikit jujur saudara. Ya, jadi dikatakan di sana, telah kukatakan kepadamu bahwa akulah dia. Kok sampai harus berulang 2 kali sih? Gak usah terlalu, Anda itu cuma mau cari jalan untuk kabur. Sudah jelas-jelas dikatakan oleh Yesus, apabila ada orang berkata akulah dia, maka orang tersebut adalah penyesat. Udah selesai. Kalau Anda mengatakan itu perkataan Yesus, ya Yesus palsu. Kan memang ada 2 Kristus kan? Yang berkata akulah dia, ya itu Yesus palsu. Yesus berkata, Yesus palsu yang berkata. Dari mana Anda tahu? Dari mana saya tahu itu Yesus palsu? Dari Yesus sendiri. Apa kata Yesus? Kalau ada yang berkata akulah dia, itu adalah penyesat. Jangan kamu percaya. Nah, orang yang ditangkap ini mengaku akulah dia. Mau dia Yesus ke, mau dia Yesus ke, mau dia Yesus ke, Zeus ke, EGP. Yang pasti menurut Yesus penyesatnya berkata akulah dia. Nah, rupa-rupanya yang disalibkan tentara Romawi adalah oknum yang mengatakan akulah dia. Menyembah penyesat. Kok menyembah penyesat? Penyesat itulah Yesus palsu itu. Makanya dikatakan 2 elitus. Susah kalian saudara-saudara. Karena kalian sudah berat. Tapi ketika kalian jujur untuk menemukan berita-berita gaib yang ada di dalam benak kalian itu, yang disebut inspirasi atau ilham, maka Anda akan keluar dari agama Anda. Percaya sama saya. Kurang apa lagi? Data apa yang kalian minta lagi? Kita sudah sajikan semuanya. Akulah dia, itulah penyesatnya. Siapa yang mengaku akulah dia? Oknum yang disalib. Katanya Yesus. Yes, silakan Anda menganggap itu Yesus. Tapi ingat, tak ada manusia yang pernah berkata akulah dia selain daripada oknum yang disalibkan. Terlepas dia adalah Yesus, terlepas dia siapapun itu, EGP. Saya sebagai orang yang kemudian cinta kepada kebenaran, tidak peduli dengan itu. Mau dia Yesus ke, mau dia Kristus ke, mau Spartos ke, apapun itu, saya tidak peduli. Yang pasti Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Jangan kamu mengikuti dia. Lukas 21 nomor 8. Silakan. Oke, Naibaho, Kristen Muslim, saudara. Saya Muslim ini. Oh, Pak Lamsen. Apa kabar Pak Lamsen? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Sudah mualaf. Masya Allah. Memang harus mualaf. Tidak bisa mualaf karena lanjut. Tidak bisa dia mualaf. Kan otaknya tidak nak pakai. Beliau ini loh namanya pendeta dan pernah berdialog dengan Ustadz Zakir Naik ya, pernah kita lihatkan cuplikannya. Nah inilah beliau. Bukan ini berdialog, bertanya lagi. Bertanya. Iya bertanya loh Ustadz ya. Berdialog itu terlalu tinggi levelnya. Bertanya. Ya, bertanya. Aku tidak minum teh.
aku tidak minum kopi, aku tidak minum alkohol, tetapi tua aku minum. Ah itu waktu itu. Ayo saudaraku, saudara pendeta Lamsen Nyobaho, kata Yesus penyesat itu berkata, akulah dia. Kristen menyembah makhluk yang mengaku akulah dia. Berarti Kristen ini penyembah penyesat. Oh iya ya. Iya. Sadar ini, kami penyembah penyesat rupanya Juma ya. Iya betul, itu kata Yesus memang. Makanya Kristen nanti diusir. Apa kata Yesus? Enyahlah lanceng Nyobaho, kalian adalah penyesat, aku tidak mengenal kalian. Hormat dengan kamu. Ya silakan. Saya terserah kamu, itu kan memang sifatmu begitu ya. Kamu hebat. Loh kok menjelek-jelekan sesuatu yang sudah warna hitam ya hitam, yang putih-putih, coklat-coklat. Bertanya kepada kamu sebagai guru. Gak rubah dari dulu, curhat aja Pak Ya. Nyobaho. Ya, saya terima itu apa aja kamu bilang nggak apa-apa. Penghinaan tidak masalah. Oke, Yuh. Pak Juma. Kok siapa yang menghina? Gimana sih orang ini? Itu nggak menghina lagi. Oke, terima kasih, nggak menghina lagi kalau begitu. Itu udah bagus itu. Saya menghina apa teman-teman? Saya menghina apa? Saya kan membaca dalil. Enggak menghina. Sorry. Itu nggak menghina. Oh, syukurlah dicabut kata-katanya. Kamu hebat, manusia paling hebat di dunia. Silakan. Iya. Pak Juma. Oh, Masya Allah. Kamu luar nggak biasa. bertanya Iya. orang pintar sebagai guru. Saya bertanya lah. Iya. Ya kan jauh lebih Iya pintar dari muridku, saya. lanjut. Iya. Udah Pak Lamsen, Iya, jangan iya. merajuk terus, bertanya aja Pak Lamsen. Oke, iya saya kan Iya, belajar silakan. dengan guru Nda ini. Iya. Boleh nggak? Ya karena setiap hari kirim link ke WA saya itu untuk apa? Ya makanya saya Mending bertanya sering-sering kepada kamu kesini. sebagai guru. Sering-sering kesini datang belajar sama guru. Terima kasih Pak Guru. Guru Terima Suma. kasih Juma. Iya Hebat. anakku, Ya. anakku, Ya, nggak muridku. apa-apa. Ya, muridku saya. Murid ke kelas 1 SD ininya baru belajar Kasih pakai nggak waktu celana. dengan saya untuk diskusi dengan guru ini? Bisa nggak? Bisa kan dari tadi kita diskusi. Tapi jangan Ya. potong-potong sayangnya, guruku ya. Jangan potong-potong. Iya muridku yang cantik jelita. Lanjut. Sudah? Kasih dong waktu kepada Iya. Oke. Iya. Selama ini guruku ini selalu mengajarkan Alkitab kepada kami orang Kristen. Bibel. Bibel nggak apa-apa. Ya, Iya, Bibel. Bibel, oke. Ya memang Bibel, kayak mana? Iya. Katanya murid gimana sih? Iya. Bibel. Oke, iya. Bibel, Mengenang masa lalu Guru Nda. Bibel, iya. Jadi, Iya memang Bibel. perbaiki. Mau kayak Udah? mana? Udah? Iya. Apakah Guru Nda sekarang sudah yakin dan percaya bahwa apa yang tercatat di dalam Alkitab ini benar? Itu benar adalah tulisan wartawan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Nah, yang Indonesia diwartawannya yang dibawa oleh penjajah Belanda. Yang diwartawakannya itu benar nggak kira-kira? Dapat dipercaya nggak? Terkait benar atau tidaknya, karena dia adalah surat kabar, maka kita harus melihat kejadian pada masa itu. Maka tanyakan kepada tuan rumah. Siapa tuan rumahnya? Yahudi. Nah itu dia. Jadi ini belum tentu benar ya, Guru ya. Belum tentu benar ya. Orang Yahudi nggak mengakuinya. Oh, kalau nggak diakui berarti Anakku. kita juga tidak perlu ngakui kan? Ya memang saya tidak mengakui itu firman Tuhan. Oh makanya saya juga ikut kamu sekarang. Saya juga tidak mengakui lagi. Bro. Begitu. Oke, saya tidak Syukur alhamdulillah sudah mulai sehat. Iya. Iya. Iya, lanjut Saya mau jadi anakku guru yang Pak Guru ini. cakep. Iya. Udah? Iya anakku, silakan. Iya. Oleh karena itu, untuk apa kita bahas-bahas Iya. tidak benar? Ini kan wartawan punya Oh, pembohong bukan. yang palsu. Untuk apa? Bukan, harus disampaikan. Iya. Karena justru Saya sudah terima. berita-berita Sudah sampai sebenarnya berita ini yang dijadikan kemudian oleh pelawak-pelawak untuk Iya. menjajakan agama warisan penjajah ini agar dianut oleh umat Iya, Islam. makanya saya ikut. Makanya kamu harus sekarang. kita Saya sudah uraikan terima. gitu. Saya sudah terima. Ya, saya sudah terima. Ah. Nah, sekarang saya ingin tahu ajaran yang benar itu yang gimana di kitab mana ajaran benar. Nah. Soal saya gini, Pak Guru. Saya soalnya ingin mencari Ya. mendapat hidup kekal. Ternyata saya selama ini salah. Nah. Menurut Pak Guru ini, Oh iya. ajak saya kepada Ya. ajaran Alkitab atau kitab yang benar itu yang mana? Ajarkan dulu Pak Guru. Oke. Baik murid.
Oke, begini muridku yang cantik jelita, yang bulu alisnya panjang. Gini, sebenarnya kalau berbicara mengenai hidup kekal, Yesus itu menerangkan sesuai dengan hasil penyelidikan wartawan. Oh, ya Rabi. Jadi hidup kekal menurut Yesus yang dicatat oleh wartawan itu mengenal Yesus sebagai rasul. Jangan kenal Yesus lebih daripada rasul. Dia hanyalah rasul. Nah, sebagai rasul, Yesus mengajarkan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Yesus yang mengajarkan Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kul huwallahu ahad. Itu ajaran Yesus tuh. Yang ditemukan kemudian oleh para pewarta. Yang sisa-sisanya masih terekam di dalam kitab saudara. Seperti itu anakku yang cantik, yang bulu matanya lentik. Silakan, ada lagi? Dibuka mute-nya Pak Lamsen. Lamsen. Ternyata Opa udah bisa main TikTok. Opung Lamsen. Tapi setelah ini saya yakin dia sembunyi lagi 3 tahun. 3 tahun baru muncul lagi. Ngaku murid terus tidak pernah menjadi guru. Dari zaman Zoom sedikit marah. Tuhannya bisa jadi apa saja kata dia. Dia dihantam sama perkataannya sendiri. Tuhan saya manusia dan bukan manusia. dia ini ada yang ada yang tua mana dengan Maria, ada kan itu yang viral sama Dinda Alif. Ada. Dia ini Banjo Maris. Saya yakin dia pengen mengulangi lagi. Mengenai haji. Enggak, pengen waktu nanti Jagger naik datang, dia pengen bertanya lagi. Pertanyaannya apa? Ada pertanyaan baru katanya. Apabila ada yang bisa menjawab pertanyaanku, saya masuk Islam gitu. Oh, iya. Saya curiga Pak Lamsen ini dia tinggalkan HP, masuk ke dapur, masuk ke dalam tempayan. Dia bawa boneka lagi, benda, ngobrol sama boneka biasa dia. Tuh kan kabur. Dia disiram kepalanya pakai air satu tempayan. Aduh. Dia WA. Katanya percuma saya diskusi sama Suma. Kenapa? Sakit. Hatiku tidak pernah. Astaga. Iya diskusi. Hatinya tanya. Tidak sakit. Kita sampai. Apa tanda-tanda penyesat? Tanda-tanda penyesat mengaku akulah dia. Yang disalib mengaku akulah dia. Ya sudahlah. Apalagi yang kalian cari. Ya cuman mungkin saudara-saudara Kristen ini masih gengsi gitu ya. Tujuan kami itu menyelamatkan kalian. Bukan dengan cara memberikan pemberitaan melalui Al-Quran, enggak. Melalui Bible. Karena saudara-saudara itu tidak diajarkan Bible secara mendetail di gereja, enggak. Yang diajarkan ini cuma dogma, doktrin, perpuluhan, persembahan, dan seterusnya. Tapi untuk mendalami materi Bible, itu kalian enggak dikasih. Karena semakin kalian paham isi Bible, semakin kalian jauh nanti dari Kristen. Karena musuh berat bagi Kristen adalah Bible-nya sendiri. Gitu teman-teman. Tidaklah Bang. Iya, aku sedikit lah nggak nyampe semenit. Jadi kemarin tuh bukan mau nyeritain sih,
kasihan Pak Lam, saya kan lagi melakukan pembaibelan ya, pengajaran dia, buka koma lab sendiri, open cam, cerita. Ada notif di saya masuklah. Begitu saya masuk ternyata satu orang penonton, saya sendiri langsung tutup labnya. Saya kata. Padahal saya mau request naik, labnya langsung tutup. Tapi saya berpikir positif, mungkin itu udah berjam-jam sehingga nggak ada yang nonton. Begitu saya naik, kok cuma satu yang nonton, saya sendiri. Waduh, kata saya, kasihan sekali. Berarti tadinya sebelum antum datang belum ada penontonnya. Belum ada penonton. Kalau ditanya dia bilang banyak yang nonton, tapi penonton rohani dia. Malu-malu ke roh. Itu dia. Udah gitu langsung tutup live-nya, aduh. Ya, ini ada yang nyapa barusan, siapa tadi, Ivan Shop atau Anugrah? Ya, halo Bang, selamat sore, selamat siang. Selamat sore Bang. Iya, selamat sore. Ya, sore. Halo Bang Ya, Zuma izin ini. foto. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Bang, kita, maaf. guru kita yang bungsu muncul. Aduh. Ya, Ipan, gimana Ipan? Mungkin Ipan dulu, Anugrah satu-satu. Bang Zuma, dari Bang Zuma mengatakan bahwa Yohanes tidak ada pada saat Yesus ditangkap. Mungkin Iya. Bang Zuma bisa buktikan datanya, karena pada Yohanes 18 pada ayatnya yang pertama itu dikatakan bahwa setelah Yesus mengatakan semuanya itu keluar dari situ, ada dikatakan dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi secara tidak langsung Yohanes adalah salah satu muridnya. Jadi dia termasuk, dia berada di taman pada saat proses penangkapan itu, Bang Zuma. Jadi mungkin dasar Bang Zuma mengatakan bahwa Yohanes tidak ada di situ, itu adakah buktinya atau ayatnya begitu, Bang Zuma? Saudara, Anda baca nggak nomor 8-nya itu? Oke, siap. Saya baca. Saya baca ya. Iya. Jawab Iya. Yesus. Titik 2. Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Terus yang dipermasalahkannya apa ini, Bang? Nah, murid-muridnya itu kan disuruh pergi. Di Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Markus. 14:50. Oke, siap. Saya buka dulu. Gimana? Ya, itu kalau dibaca secara keseluruhan dari ayatnya 1 sampai 51 itu mereka lari karena ada sebabnya, itu bukan lari karena Mereka lari meninggalkan Yesus pada saat penangkapan. Murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. ya karena Yesus sudah dibawa, Bang. Yesus sudah dibawa, makanya mereka lari. Oke. Sekarang permasalahannya adalah Yesus menubuatkan bahwa penyesat itu berkata, akulah dia. Betul? Abang, aku jelasin ya, kalau yang tadi Abang jelaskan ini, yang akulah itu perumpamaan, Bang. Jadi kami itu sebagai Bang, itu supaya kami atau kita umat jangan percaya kepada orang-orang yang menyebutkan bahwa dia adalah Yesus. Jadi mau omong kasarnya dia adalah nabi-nabi palsu. Begitu, Bang. Inilah kenapa saya terjun di dunia apologet, untuk sebagai penyelamat bagi kalian. Ya, buktikanlah, Ucapan Bang. akulah dia. Saudara,
Ucapan akulah dia yang Anda tafsirkan itu tidak ada di dalam konteks yang ada dimanapun kamu temukan. Ucapan Yesus itu adalah ucapan kepada murid-muridnya Bani Israel yang bersama dengan Yesus, yang seangkatan dengan Yesus, yang bersoal jawab dengan Yesus. Kamu baca Lukas 21 nomor 8. Kata Yesus kepada mereka ini siapa? Mereka adalah oknum tertentu yang hidup sesama dengan Yesus. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Siapa, Bang? Kamu di situ siapa? Ya Bani Israel yang hidup bersama dengan Yesus saat itu. Waspadalah. Gimana? Apakah perkataan Yesus itu tidak bisa dibawa sampai hari ini, Bang? Kan itu jadi pelajaran untuk kami ke depannya, Bang. Saudaraku, kalau dengar. Kalau Anda ingin membawa narasi ini untuk Kristen, maka Anda harus mendudukkan secara temporer. Ucapan Yesus kepada Bani Israel, sabar, diam dulu. Kepada Bani Israel bahwa akan banyak orang itulah Kristen. Banyak orang Kristen inilah yang memakai nama Yesus dan mereka mengatakan Yesus ini akulah dia. Jadi yang harus diwaspadai adalah kalian. Bukan kalian yang justru loh kok bisa kayak gitu? Sekarang begini, ketika Yesus berkata kepada Bani Israel, itu berlaku untuk siapa? Ya kami umat Israel dan kami yang percaya kepada Yesus. Kami umat Israel yang percaya kepada Yesus. Anda mengatakan kata kami Bani Israel. Di dalam Wahyu 3 nomor 9, orang yang bukan Israel ngaku Israel adalah jemaat iblis. Minta maaf. Salah maksudnya bangsa Israel dan kami yang percaya di luar bangsa Israel, kami yang percaya pada Yesus. Anda nggak bisa karena Anda juga adalah Israel, Bani Israel. Anda adalah keturunan Abraham. Hei, nggak boleh. Kau mau baca Galatia 2 nomor 27, 28, 29. Orang yang dibaptis dalam nama Kristus, mereka adalah anak-anak Abraham. Ya. Berarti Anda adalah Bani Israel. Ya berarti Anda anak Abraham. Anda anak Abraham, Ishak atau Ismail? Ya anak siapa saja, anak bapak saya. Oh nggak bisa. Abraham punya 2 anak. Anda dari keturunan mana, Ishak atau Ismail? Ishak, Bang. Nah berarti Israel kan? Iya Bang, berarti betul kan Bang? Terjawab sudah. Berarti Wahyu 3 nomor 9, jemaat iblis adalah jemaat orang-orang yang bukan Israel mengaku Israel, yang bukan Yahudi mengaku Yahudi. Itulah Kristen. Kalau teman-teman sudah jelas bukan? Kenapa kalian disebut jemaat iblis? Kenapa saudara disebut jemaat iblis? Ya. Karena saudara percaya kepada penyesat yang mengaku akulah dia. Anda percaya kepada yang disalib. Tidaklah Bang. Oh bukan, ya silakan Anda menolak. Tapi saya menguraikan apa yang tertuang di dalam Bible saudara. Anda nolak, silakan. Karena memang saya katakan dari dulu musuh terberat Kristen itu adalah Bible-nya itu sendiri. Ayatnya 4-5 abang tidak baca baik-baik ya? Tidak perlu. Tidak perlu kita baca. Ya karena intinya ada di situ. Intinya itu ada di poin 8-nya. Poin 8. Kalau di dalam Lukas 21. Silakan. Ayat kamu baca yang mana? Wahyu 3. Oh saya masih di Yohanes Bang. Kamu baca tadi ya silakan Anda baca. Kemudian tadi abang baca di dalam Yohanes 8 itu ya, kan sudah tertera jawab Yesus titik 2. Telah kukatakan kepadamu. Ya itu perkataan Yesus. Telah kukatakan kepadamu. Iya. Itu ucapan Yesus menurut penulis buku Yohanes. Terus telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa.
Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu menetapkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Namun hamba itu namanya siapa itu? Lupa saya. Ada namanya di situ. Oke bang. Terus lalu kan abang bilang akulah dia ini adalah ya itu kata Yesus kan? Ya, itu kata Yesus. Penyesat itu mengaku akulah dia. Benar nggak? Penyesat di mana bang? Lukas 21 nomor 8. Lukas 21 nomor 8, coba kamu baca. Sabar. Oh bang, sabar. Ya, sini saya baca bang dari ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ya. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, ayat yang ke-8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Abang berpatokan padalah akulah dia. Iya, penyesatnya itu berkata akulah dia. Iya, betul. Oh, tidak. Dan Yesus juga mengatakan di dalam kitab saudara. Oh, nggak bisa bang. Coba Anda baca di dalam kitab saudara. Kan di sini dikatakan akulah dia. Ini yang omong ini kan Yesus. Iya kan bang? Betul ke tidak? Yesus yang omong kan? Jadi terus para Yesus berkata, penyesat itu akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Markus 13 nomor 6, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Penyesat itu berkata akulah dia. Enggak logis bang ini. Pertanyaan saya, di dalam kitab yang Anda pegang, penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah dia, betul? Betul. Nah, tadi yang berkata akulah dia pada saat penangkapan siapa? Ya Yesus, tapi itu yang omongnya Yesus sendiri bang, kecuali orang lain seperti Yudas atau yang lain, tapi ini kan Yesus sendiri. Saya ulang, saya ulang, penyesatnya itu memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Ya, memakai nama Yesus. Yang berkata di Yohanes 18 siapa? Yesus sendiri. Nah, tergenapi. Memakai nama Yesus. Yesus sendiri tergenapi. Apa ucapannya? Akulah dia. Jika aku yang kamu tergenapi seluruhnya. Apa lagi? Kurang apa lagi? Apanya yang Yesus ini Bang Suma? Penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata akulah dia. Yang ditangkap ini mengaku Yesus, yang ditangkap ini mengaku Yesus, dan yang ditangkap ini berkata akulah dia. Apalagi yang kurang? Logikanya begini Bang Suma. Masa sih Yesus sendiri yang mengingatkan itu, kemudian Yesus sendiri yang dikatakan bahwa itu adalah penyesat. Itu gimana itu? Logika terbalik itu. Oke, saya urai. Gimana? Kan begini, Yesus sendiri yang mengingatkan bahwa akan ada penyesat yang akan datang. Kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus sendiri itu adalah penyesat. Ini kan logika terbalik gitu. Baik, saudara baik. Saya suka kalau Anda kritis. Ya kritis lah, karena tidak sesuai itu. Itu logika terbalik yang Anda pakai. Baik. Sekarang kejadian tragedi penyaliban yang terjadi, itu terjadi tahun berapa? Bagaimana Bang? Terjadi tahun berapa penyaliban? Ya penyaliban itu ya sebelum sekitar tahun Masehi. Berapa itu? Ya, 33. Nah, ya pada saat itu Yohanes ditulis kapan? 30 lebih ya, betul. Kemudian buku Yohanes ditulis kapan? Buku Yohanes Yesus itu disalibkan. Iya, tahun berapa? Tahun berapa? Buku Yohanes sebentar.
Nah, silakan Anda cari. Kapan dituliskan? Dan ingat ya, saya memberikan kisi-kisi di dalam Yohanes 21 nomor 24 nomor 25 bahwa buku Yohanes ini dituliskan bukan oleh murid Yesus. Jadi kalau ada interval waktu antara kejadian penyaliban dengan penulisan Bible, lalu dikatakan Injil Yohanes diperkirakan ditulis pada tahun 90 sampai 100 Masehi. Coba. Anda sendiri yang menjawab itu, bukan saya. Jadi ketika ada tenggang masa yang begitu panjang, masalahnya di mana ini maksudnya? Ya, masalahnya di mana? Saudara, antara tragedi penyaliban tahun 33 sampai tahun 100 itu ada 60 tahun lebih. Yang menjadi pertanyaannya adalah penulis. Aduh. Putus. Jaringan beliau. Jaringannya. Putus Bang. Nah, oke. Ketika terjadi penyaliban di tahun 33, lalu penulisan terjadi di tahun 100. Apa yang menjadi alat pengingat penulis akan tragedi penyaliban ini? Hafalan atau tulisan? Cerita dari murid-muridnya, Bang. Nah, cerita dari murid-murid. Berarti Anda ingin mengatakan murid-murid Yesus masih hidup di tahun 100. Kami ini kami adalah murid-muridnya karena dari dulu. Astagfirullahaladzim. Kenapa saudara ini bukan murid Yesus? Berapa kali harus saya jelaskan? Kalian ini penumpang gelap. Kami adalah murid Yesus, Bang. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kami ini juga termasuk murid-murid Yesus. Ini ayat Alkitab yang berkata, Bang Suma. Bukan kami karang-karang ini. Iya. Oke, baik saudaraku, baik. Abang yang bukan. Tapi dengar. Tapi kalau ternyata yang disalib ini adalah penyesat, berarti kalian murid-murid penyesat. Setuju? Ada bukti sejarah, Bang. Sekarang begini, saya ulang. Tunjukkan saja satu dalil atau ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Itu aja, jangan berputar kemana-mana. Supaya 2,2 kali di bawah ini bisa. Inilah yang kita bahas. Poin, Bang. Inilah yang kita bahas. Inilah yang sedang kita bahas. Yesus palsu ini. Inilah yang kita bahas. Yesus yang asli mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Iya, itu kan asumsi abang dengan mengait-ngaitkan ayat itu. Padahal tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Sekarang begini. Saya satu ayat saja yang membuktikan bahwa yang disalib itu Yesus palsu. Begitu, jangan berputar kemana-mana. Kemudian berasumsi liar, Bang. Saya nggak berputar. Saya tidak berasumsi. Saya tidak berputar dan saya tidak berasumsi. Iya, mana saya ayatnya? Tunjukkan, coba. Tunjukkan, Bang Suma. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Saya tanya sama saudara, penyesat itu mengaku siapa? Loh, sekarang begini. Pakai nama siapa? Yang berkata begitu adalah Yesus yang asli. Kemudian Anda berkata bahwa yang disalib itu Yesus yang asli, yang palsu. Sekarang begini. Gimana ceritanya? Jawab dulu. Menurut Yesus, penyesat itu datang dengan memakai nama apa? Iya, betul. Itu memakai namaku. Itu betul. Nama siapa? Nama siapa? Sebutkan. Ini begini, Bang, ini tidak spesifik dikatakan memakai nama Yesus itu. Bisa aja memakai nama Juru Selamat. Bisa aja memakai nama Yesus Kristus. Kan ini banyak, Bang. Sekarang siapa yang muter-muter? Siapa yang muter-muter sekarang? Siapa yang abang yang muter-muter dari tadi? Karena tidak ada satu ayat pun yang abang bisa tunjukkan bahwa di situ ada yang mengatakan bahwa yang disalib itu Yesus palsu. Sekarang abang tunjukkan satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu palsu. Itu aja, Bang. Saudara, Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Oke? Itu satu. Jadi dia memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Siapakah yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Berarti dia memakai nama Yesus ini dengan berkata, akulah dia.
Ditangkap nggak orang ini? Ditangkap. Ya yang ditangkap memang itu adalah Yesus yang asli, karena dia mengaku bahwa dia adalah dari Allah. mana? Dari mana? Dari mana Anda begini, tahu? Karena dia mengaku pada saat itu bahwa dia adalah anak Allah. Bang. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang dari pertanyaan saya. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus asli? Saya tahu bahwa dia Yesus asli itu karena dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Makanya dengan alasan itu makanya dia ditangkap. Loh, Bang Suma. Sekarang gini, justru Bang Suma ini, karena Bang Suma ini yang berasumsi bahwa yang disalib itu Yesus asli, tunjukkan satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu adalah Yesus palsu. Ya, Yesus ini mengatakan, yang jangan berputar kemana-mana. Jadi seolah-olah Anda kan mengatakan bahwa oh Yesus yang disalib ini adalah yang tergantikan itu. Ini kan yang tidak bagus. Pembelajaran. Saudara, kata Yesus penyesatnya itu ada 2 ciri-ciri. Pertama mengaku Yesus. Yang kedua mengaku akulah dia. Pertanyaan saya, yang disalibkan ini lolos nggak dari 2 ciri-ciri ini? Mengaku Yesus, ya. Mengaku akulah dia, ya. Betul tidak? Tapi tidak ada ayat di situ mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu, Bang. Bahwa diganti. Penyesat, aduh gimana? Tidak ada, Bang. Tidak ada ayat. Coba tunjukkan sama saya satu ayat di Alkitab mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu adalah Yesus palsu. Itu aja, Bang. Supaya kita dapat sekarang pertanyaan saya. Sekarang bisa enggak Anda jelaskan kepada saya? Saya yang jelaskan, Anda yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus. Saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan. Anda menolak. Saya sudah menjelaskan. Ya, saya menolak lah, karena saya tahu bahwa yang disalib itu adalah Yesus asli. Sekarang bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada saya itu adalah Yesus asli, sedangkan ciri-ciri Yesus palsu atau penyesat mengaku Yesus dan berkata akulah dia? Bagaimana juga Anda mau menjelaskan kepada saya mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu, sedangkan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu yang disalibkan. Oke, bagaimana? Oke, dengarkan baik-baik. Ketika Yudas datang kepada Yudas dan orang-orang Romawi datang kepada Yesus dan berkata dan ditanya oleh seseorang yang misterius, siapakah yang engkau cari? Apa jawaban Yudas? Kalau itu adalah Yesus yang bertanya, apa jawaban Yudas? Maksudnya bagaimana ini pertanyaan Anda ini? Kalau yang bertanya adalah Yesus asli kepada Yudas, hei Yudas, ya paman, siapa yang kamu cari, wahai Yudas? Kira-kira jawaban Yudas apa? Loh, itu di ayat mana tuh, Bang? Gak usah bawa dalil dulu. Tidak, sekarang begini, kita kan berdasarkan fakta dan dalil ini. Kita ini sekarang begini, Bang. Kita berdiskusi berdasarkan fakta dan dalil. Ada 2.000 lebih orang yang menonton ini, Bang. Janganlah berbuat. Bagaimana Anda kemudian ingin berbicara mengenai dalil, sementara dalil saya sajikan Anda tolak? Penyesatnya mengaku Yesus, penyesatnya mengaku akulah dia. Anda tolak. Begini, saya tolak Bang Suma, karena tidak ada satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Anda tidak mempunyai dalil atau data yang menyebutkan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Ini yang saya tolak, Bang. Bagaimana mungkin ada ayat yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah yang palsu atau yang digantikan? Itu baru saya bilang, oh ya betul, itu betul, itu palsu. Karena memang ada ayat yang menjelaskan. Begitu, Bang, kalau diskusi, Bang. Kira-kira kalau ada data itu di dalam Bible saudara, ya 4 kitab ini, kira-kira masih dipakai oleh Kristen atau ditolak? Saya lompat dari Monas, Bang. Bukan itu pertanyaan saya. Jangan ikuti Edis sama Rudi Yohanes yang mulutnya cuma keluar-keluar tapi bukan begitu. Yang saya tanya sama saudara, kita berbicara sesuai dengan dalil dan fakta, Bang. Kalau tidak ada dalil dan fakta, jangan cuma mengaitkan ayat kemudian mengatakan, oh bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Itu kan tidak bagus untuk pembelajaran yang lain, Bang. Oke, baik. Saya ikuti irama saudara. Taruhlah itu adalah Yesus asli. Tapi pertanyaan saya, ketika Yesus asli bertanya kepada Yudas, siapa yang kau cari? Apa jawaban Yudas?
Itu bukan pertanyaan Yudas bang, itu ke penjaga bait Allah bang. Yudas bersama-sama dengan dia bang. Ada nggak Yudas di situ? Bukankah Yudas menerima uang 30 keping untuk menunjukkan Yesus? Sekarang ketika Yesusnya bertanya, yang asli misalnya bertanya kepada Yudas, siapa yang kau cari? Apa jawaban Yudas?